Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Unil karena sudah meluangkan waktu memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara ini sebagai tugas dari program PPG yang merupakan LK 1.2 Pak. Jadi di PPG ini semua mahasiswa PPG mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara, salah satunya kepada pengawas. Nggih. Pak Unil dengar suara saya? Kepireng, Bu. Barangkali tidak kedengaran. Oke, langsung mawon ya Pak. Yang pertama tentang masalah, yang pertama mungkin bisa disampaikan Pak kurikulum vitae jenengan atau profil jenengan. Nama lengkap Aunila SPD MSc, kemudian tempat tanggal lahir Sidoarjo 11 Juni 1970, alamat RT 8 RW 2 Mboro, pendidikan MI Alasria Banjarbanji, SD Islamia Putat Tanggulangin, SMP Islamia Putat Tanggulangin, SMA 1 Sidoarjo, S1 Matematika UNU Malang tahun 94 lulus, S2 Magister Manajemen di UNMU Yogyakarta lulus tahun 2005, dan S2 Prodi Statistik MIPA UGM lulus tahun 2008. Riwayat pekerjaan mulai dari guru SMP, SMA swasta, kemudian sampai diangkat menjadi pegawai negeri tahun 2019, awal di MTS Negeri Model Bangkalan, sampai sekarang menjadi pengawas madrasah di kantor Kemenak Sidoarjo mulai tahun 2019 kemarin. Kerjaan lain selain di negeri, di luar negerinya adalah dosen luar biasa STKIP tahun 2008 sampai 2015, kemudian dosen luar biasa UMSIDA 2008 sampai sekarang. Telepon 0856 5520 9845. Email yang aktif adalah rafifgama@gmail.com. Kemudian data1audi@gmail.com. Sekilas terkait dengan kurikulum vitae-nya. Terima kasih. Sampun? Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama Pak. Ini tentang masalah pembelajaran pedagogik, literasi, sama numerasi. Kalau bagaimana tanggapan Bapak tentang motivasi belajar siswa saat ini, Pak? Apalagi khususnya setelah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke, kalau kita berdasarkan dari PJJ kemarin, motivasi belajar anak-anak itu sangat kurang. Apalagi metode dalam mengajar yang disampaikan oleh guru di dalam PJJ itu relatif monoton. Nah, memasuki yang sekarang ini tantangan baru buat Bapak Ibu guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melakukan manipulasi beberapa metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun atau media belajar yang dilakukan yang bisa dipakai oleh guru. Jadi metodenya nggak monoton, jadi harus bisa bervariasi bagaimana supaya siswa itu bisa tertarik sehingga motivasi untuk belajarnya bisa meningkat. Nah, selain itu juga guru juga dalam setiap kali pembelajaran dari TM1 ke TM2 itu perlu melakukan evaluasi diri sudah sejauh mana di dalam pembelajaran di TM1 itu tercapai, ya, baik dari sisi belajar siswa maupun daya tarik siswa terhadap gurunya atau bagaimana kemampuan siswa di dalam menyerap materi yang kita
ajarkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk minat bacanya gimana, Pak? Karena kalau saya rasa pas saat ini untuk ngajar di kelas, kalau anak-anak disuruh baca itu kan agak susah. Oke. Apa karena mungkin pengalaman saya mengajar itu terlalu fokus pada textbook, Pak ya? Ya, sekali lagi kita balik lagi pada definisi membaca. Ya. Membaca itu apakah kita melafalkan teks yang ada di buku, atau membaca itu menangkap sesuatu yang ada di sekitar. Jadi kalau kita balik lagi ke teks, makna membaca secara orang awam, ya mungkin selama ini memang rata-rata kemampuan atau motivasi anak untuk membaca itu sangat kurang. Tetapi kalau kita mengartikan membaca itu adalah anak bisa menangkap apa yang ada di sekitarnya, bisa menangkap apa yang ada di sekitarnya, saya yakin minat membaca anak-anak itu dalam tanda petik sudah mengalami kenaikan. Sekali lagi ya, jadi kalau kita lihat dari makna orang umum, membaca itu melafalkan, ya memang menurun. Tapi kalau kita makna membaca dalam tanda petik itu bisa menangkap apa yang ada di sekitarnya, ya, itu yakin saya mengatakan ada kenaikan. Cuman di satu sisi memang terlalu seringnya anak-anak saat PJJ kemarin yang menggunakan gadget itu ada satu sisi yang mulai banyak penurunan, yaitu rasa empati terhadap sekitar. Ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Rasa empati terhadap alam sekitarnya kurang. Jadi lebih fokus di. Oke. Berarti tadi solusi dari Bapak itu untuk menambah minat baca siswa itu harus tidak membaca itu tidak hanya melafalkan ya Pak ya? Oh iya, enggak. Jadi bagaimana kita memberikan stimulus pada siswa terkait dengan masalah yang ada di sekitar. Jadi kalau anak-anak bisa menangkap apa makna yang kita sampaikan terhadap dunia sekitar kita, itu sebenarnya kan juga membaca. Misalkan dengan adanya pandemi kemarin, itu kan banyak memberikan peluang pada orang di sekitar kita, khususnya anak-anak yang sudah terbiasa main gadget, itu bisa menjadi lahan bisnis atau bisa juga menjadi lahan untuk saling tukar info. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, sekarang kalau tentang numerasi Pak, Bapak kan dulu juga pernah ngajar di sana guru eksak nih Pak ya, sama lah. Itu kalau misalnya, apalagi yang kelas 9 ini, kok saya rasa itu numerasinya anak-anak itu kemampuan numerasinya tuh rendah. Mungkin Bapak ngalami juga dulu, Pak. Ya, sekali lagi balik lagi ke di dalam guru menyampaikan materi. Jadi kalau kita dulu menyampaikannya adalah textbook, maka makna numerasi itu ya hitung-hitungannya. Padahal sesungguhnya di makna numerasi itu adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan data yang ada di lapangan itu menjadi sesuatu yang bisa dikalkulasi. Jadi di dalam numerasi sekali lagi kita nanti tidak harus berhadapan dengan angka-angka, dan tidak harus penyelesaiannya harus dengan rumus-rumus. Iya. Kadang itu anak-anak apa ya Pak, kalau sudah waduh waya matematika, waya fisika, itu kan langsung down gitu loh, wes males kayak gitu. Jadi kembali lagi ke ini dalam guru dalam mengajar, dalam menggunakan metode atau media pembelajarannya. Oh, iya. Jadi kalau metode dan medianya zaman pancet, jangan diharap. Nah, jadi media dan teknik dalam menjelaskan itu perlu untuk dalam memahami terkait dengan hal-hal yang berbau angka, tapi tidak harus berupa angka. Ya. Oke. Berarti bagi guru mungkin masukannya
saat memberikan penjelasan atau menerangkan tentang numerasi, soal-soal hitungan, mungkin ditambahi kayak media-media pembelajaran biar siswa tertarik lah istilahnya kayak. Ya, jadi untuk mempermudah itu sungguhnya guru-guru harus banyak menyampaikan permasalahan-permasalahan yang tidak harus dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari ya, yang terkait dengan matematika dan sebagainya. Jadi jangan terbiasa harus diselesaikan dengan rumus-rumus terus. Oke, Pak. Terima kasih masukannya, Bapak. Selanjutnya ini tentang Pak, apa model pembelajaran inovatif, Pak. Model pembelajaran inovatif abad 21. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu, Pak? Ya, sekali lagi metode mengajar apapun itu bisa diterapkan asal antara guru dan yang diajar, antara siswa dan gurunya itu nyambung. Ya. Seringkali kita jumpai kita menerapkan metode pengajar tapi guru ini orang ngerti alur cerita di dalam menerapkan metode itu. Jadi sesungguhnya metode pembelajaran inovatif itu kan untuk mempermudah siswa di dalam menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Intinya kan di situ. Ya, intinya kita melakukan inovasi-inovasi di dalam model pembelajaran kan intinya untuk mempermudah siswa di dalam menangkap ya, esensi yang kita sampaikan. Jadi yang harusnya siswa itu bisa menangkap dalam 2 TM, maka dengan inovasi itu siswa nggak perlu lama-lama dan siswa punya pengalaman belajarnya, tidak harus dicekoi. Oke. Tapi kan kalau saya rasa ya Pak, pengalaman saya sebagai guru, kalau mau menerapkan istilahnya model pembelajaran inovasi yang macam-macam itu kayak butuh waktu kan Pak? Oke. Ya. Oke. Jadi gini Bu, jadi sebelum kita menerapkan model pembelajaran, ya sesungguhnya kita harus tahu karakter siswanya dulu. Ya. Nah itu kan perlu pemetaan saja. Sesungguhnya kan perlu pemetaan. Nah, ini Bapak Ibu guru kan harusnya ada kerjasama dengan tim BP. Jadi siswa itu kan ada 8 kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa toh. Ya, ada kemampuan yang siswa yang dominan di bidang linguis, siswa yang dominan di bidang gerak macam-macam lah, itu kan nggak bisa dipukul rata itu. Nah harusnya itu siswa kita pengen pembelajarannya itu lebih cepat tercapai ya siswa-siswa yang relatif sama itu dikelompokkan jadi satu sehingga nanti kita di dalam menerapkan model pengajarannya antara siswa dengan karakter A, B, C itu nanti beda-beda. Ada siswa yang masuk harus diajar dengan menggunakan lebih banyak mendengar ya. Maka ya tentu kita mengajarnya tidak bisa kita laksanakan dengan model pembelajaran yang terlalu banyak gerak. Ya. Makanya di dalam pembelajaran kita harus tahu karakter siswanya dulu. Nah, kebetulan ONENO itu kan banyak. Nek bisa kan rombanya kan banyak. Nek bisa itu kan perlu dipetakan. Pemetaan siswanya. Jadi siswa kelas A itu siswa yang dominannya di kemampuan apa, B apa gitu. Nah, nanti di dalam mengajarnya itu lebih cepat terarah. Ya, gitu. Tidak kita campur aduk anak yang dominannya A campur dengan B campur C nanti ya kita susah mungkin tentukan model pembelajarannya yang tepat ya Pak ya. Oke. Jadi nek pengen cepat model pembelajarannya sesuai dengan itu ya tahu karakternya dulu. Itu. Oke, Pak. Oke. Ini terus pertanyaan yang terakhir Pak tentang HOT. Apalagi habis ini kan ada AKM Pak ya, sekitar bulan apa itu kalau saya tidak dengar itu. Untuk HOT ini kalau pengalaman tahun lalu, kalau pengalaman saya ngajar tahun lalu, anak tahun lalu yang mau AKM itu kan kayaknya memang susah Pak ya menerapkan ke anak-anak. Ya, kembali lagi ke ini apa jenengnya
kemampuan guru di dalam membaca alam sekitar, kemampuan guru di dalam mengkaitkan antar mapel. Jadi selama ini kan guru di dalam menyampaikan ngajar mapel IPA, ya IPA tok, tapi tidak dikaitkan dengan mapel yang lain, tidak dikaitkan dengan mapel bahasa, tidak dikaitkan dengan mapel matematika, fisika, PKN, bahasa agama dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengkait-kaitkan materi itu, sungguhnya pembelajaran dengan berbasis soal hot itu sungguhnya ya enggak seberapa susah sih. Sekali lagi soal hot itu bukan soal yang angel loh ya, bukan soal yang sulit loh ya, tapi soal yang memerlukan berpikir tingkat tinggi, artinya berpikirnya bisa mengkait-kaitkan antara kasus satu dengan kasus lain, kejadian satu dengan kejadian lain, mapel satu dengan mapel lain, dan itu di dalam penyelesaiannya, sekali lagi untuk soal dalam penyelesaiannya tidak harus kalau misalkan jenengan di IPA ya, misalkan terkait dengan fisika, itu tidak harus dengan menyelesaikan soal-soal itu dengan rumus-rumus fisika, tidak harus. Ya, jadi bisa aja nanti penyelesaiannya keluar dari pakemnya. Kayaknya mungkin contoh, karena kurang terbiasa mungkin Pak ya. Nah, dari guru misalkan siswanya sendiri pun juga. Ya, jadi misalkan misalkan gini, ada cerita yang dulu mungkin pernah saya sampaikan. Si Ali ini naik sepeda motor, roda ban motornya itu kena paku, ya. Kena paku. Kemudian dia mau ke tambal ban. Setelah diperiksa untuk bocor satu untuk tambal ban yang bocor satu itu harganya adalah 10.000. Kemudian diketahui bahwa harga satu ban yang baru itu adalah 50.000. Nah, hasil pemeriksaan oleh tukang tambal ban depan itu adalah bocor 2, sementara ban yang belakang itu bocornya adalah ada 10 titik. Nah, kalau 1 titik itu harganya adalah 10.000, biaya tambahnya berapakah yang harus dibayar oleh Ali? Misalkan seperti itu. Iya. Mumet. Loh, nggak mumet, Bu. Itu kalau kita kita teliti, kita cerdas, berpikirnya rada tinggi sedikit. Yang kalau kita berpikir rendah, itu kan berarti yang depan itu kan lubang 2, berarti 20.000. Yang belakang lubang 10, berarti harus bayar 100. Berarti yang harus dibayar berapa? 20 tambah 100. Berarti harus bayar 120.000. Padahal yang dibayar oleh Ali itu sesungguhnya adalah hanya 70.000. Kenapa? Karena yang belakang itu nggak perlu ditambal, harus ganti ban. Sudah lubang 10 kok masih ditambal, kan lebih baik ganti ban. Gitu. Tapi kan kadang lupa kalau lihat soal kayak Bapak tadi ya, kan karena cerita, nah, karena ya kan? narasinya panjang hati kejebaknya di depan gitu loh. Nah, soal hotnya seperti itu. Jadi jenengan nanti harus bisa mengkaitkan materi-materi dalam kehidupan nyata. Gitu. Jadi penyelesaiannya ada harus sesuai dengan pakemnya. Tapi kan ya dipengne semburi lubang 10 ya pengen 10 kali 10 ya 1 yang depan. Gitu. Iya. Enggak. Nah, makanya guru nanti harus terampil di dalam terkait dengan harus terampil terhadap bisa mengkaitkan dengan dunia nyatanya. Iya, makan dan rumah sehari-hari. Oke, Bapak. Oke. Sampun, Bapak. Sudah jelas penjelasannya. Saya terima kasih banyak, Bapak, karena kesempatan. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.